Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kami akan menjelaskan media pembelajaran kami tentang optik fisis. Anggota kelompok terdiri dari Dea, Anissa, dan Putri. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian polarisasi. Cahaya merupakan salah satu bidang kajian yang telah lama diteliti oleh para ilmuwan fisika. Cahaya mempunyai banyak fenomena yang dapat diteliti dan dikaji oleh para ilmuwan dari masa ke masa. Salah satu fenomena yang masih diselidiki sampai saat ini adalah fenomena polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya pertama kali ditemukan oleh fisikawan asal Perancis, yaitu Malus, yang melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan dielektrik. Polarisasi adalah proses di mana getaran cahaya tersebut dibatasi hanya pada satu arah tertentu. Jadi, jika cahaya yang semula bergetar secara acak, setelah mengalami polarisasi, getarannya menjadi lebih teratur, hanya bergetar pada satu bidang saja. Kemudian, teman-teman, yaitu penyebab terjadinya polarisasi. Polarisasi cahaya ini dapat disebabkan oleh 4 cara, yaitu refleksi, pemantulan, absorbsi, penyerapan, pembiasan, refraksi, ganda, dan hamburan. Nah, jadi yang pertama yaitu polarisasi karena refleksi. Pemantulan akan menghasilkan cahaya terpolarisasi jika sinar pantul dan sinar biasnya membentuk sudut 40 derajat. Arah getar sinar pantul yang terpolarisasi akan sejajar dengan bidang pantul. Kemudian yang kedua yaitu polarisasi karena absorbsi selektif. Polarisasi jenis ini dapat terjadi dengan bantuan kristal polaroid. Kemudian yang ketiga yaitu polarisasi karena pembiasan ganda. Jika berkas kaca dilewatkan pada kaca, kelajuan cahaya yang keluar akan sama ke segala arah. Hal ini karena kaca bersifat homogen. Indeks biasnya hanya memiliki satu nilai saja. Kemudian yang keempat yaitu polarisasi karena hamburan. Jika cahaya dilewatkan pada suatu medium, partikel-partikel medium akan menyerap dan memancarkan kembali sebagian cahaya tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis polarisasi cahaya. Ada beberapa jenis polarisasi cahaya yang bisa dibedakan berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, ada polarisasi linear, yang dimana polarisasi linear ini adalah jenis polarisasi paling sederhana, di mana medan listrik cahaya itu bergetar hanya dalam satu arah tertentu. Nah, ini berarti bahwa arah getaran medan listrik itu adalah tetap sepanjang waktu saat cahaya bergerak. Nah, jika kita membayangkan cahaya itu sebagai gelombang bergerak ke depan, maka medan listriknya akan bergetar dalam satu arah, seperti vertikal atau horizontal. Nah, selanjutnya polarisasi lingkaran kanan. Polarisasi lingkaran kanan adalah jenis polarisasi di mana medan listrik cahaya itu bergetar dalam pola spiral searah jarum jam. Yang dimana ini itu berarti bahwa medan listrik cahaya berputar dalam searah jarum jam ketika cahaya bergerak ke depan. Fenomena ini sering ditemui dalam optik sirkular dan memiliki aplikasi dalam berbagai konteks, termasuk komunikasi optik dan mikroskopi. Dan yang terakhir adalah polarisasi lingkaran kiri. Sama seperti polarisasi lingkaran kanan, polarisasi lingkaran kiri melibatkan medan listrik cahaya yang bergetar dalam pola spiral, tetapi sebaliknya. Medan listrik itu berputar dalam arah berlawanan dengan arah jarum jam ketika cahaya bergerak ke depan. Nah, ini adalah jenis polarisasi yang berlawanan dengan polarisasi lingkaran kanan dan juga memiliki berbagai aplikasi dalam optik. Baiklah teman-teman, di sini kita akan lanjut ke pengertian dispersi. Dispersi atau pemencaran adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya-cahaya monokromatik pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan. Nah, hal ini
membuktikan bahwa cahaya putih terdiri dari harmonisasi berbagai cahaya warna dengan berbeda-beda panjang gelombang. Dispersi cahaya adalah gejala penguraian cahaya polikromatik atau cahaya yang berwarna putih menjadi beberapa warna. Lanjut ke jenis dispersi. Nah, dispersi itu ada dua jenis. Yang pertama ada intermodal dispersi atau modal dispersi. Nah, intermodal dispersi merupakan perubahan lebar pulsa yang diakibatkan dari cahaya yang masuk dirambatkan melalui beberapa mode dan setiap mode memiliki alur yang berbeda-beda. Sehingga cahaya yang merambat melalui sumbu inti menggunakan waktu yang lebih pendek dan mode zigzag akan memakan waktu yang panjang untuk sampai ke tujuan. Jenis dispersi yang kedua yaitu intermodal dispersi atau dispersi kromatik. Nah, intermodal dispersi merupakan dispersi yang dipengaruhi oleh panjang gelombang yang berbeda-beda. Hal ini dapat ditemui pada jaringan serat optik yang menggunakan kabel dengan tipe single mode. Kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi cahaya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cahaya. Yang pertama yaitu ada indeks bias. Setiap warna cahaya memiliki indeks bias yang berbeda saat melewati suatu medium. Nah, cahaya ungu memiliki indeks bias yang paling tinggi, sehingga paling banyak dibelokkan, sedangkan merah memiliki indeks bias yang paling rendah dan paling sedikit dibelokkan. Nah, faktor yang kedua adalah panjang gelombang. Panjang gelombang setiap warna cahaya itu berbeda. Cahaya ungu memiliki panjang gelombang terpendek, sementara cahaya merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Nah, perbedaan panjang gelombang ini yang menyebabkan perbedaan dalam pembiasan cahaya. Faktor yang ketiga itu ada medium. Jenis medium yang dilalui cahaya juga mempengaruhi dispersi. Setiap medium memiliki sifat optik yang berbeda-beda, sehingga akan menghasilkan dispersi yang berbeda pula, teman-teman.